Salam Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing atau dimanapun berada yang mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Pelayan GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Doa dan harapan kita dapat bertemu kembali dalam setiap ibadah di gereja ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dan memulai ibadah kita. Marilah jemaat Tuhan, kita bersaat teduh, berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nyanyian rohani Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita berdoa. Berfirmanlah Tuhan kepada kami ketika kami jemaat gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia, dimanapun kami beribadah pada saat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengetahui Tuhan keadaan yang sedang kami alami, dan oleh sebab itu Tuhan kami dapat melakukan ibadah memuji memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan kami secara online Tuhan. Ya Tuhan,
hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini ingin beribadah memuji memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, ibadah kami ini adalah ibadah yang kurang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kasihanilah kami, sempurnakanlah ibadah kami ini, dan terimalah Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terlebih khusus Tuhan bagi hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguasai hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memuji memuliakan Engkau. Amin. Kembali kita bernyanyi Bapak Ibu dari nyanyian rohani metodis nomor 94. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk menyegarkan iman kita tertulis dari kitab Yesaya 43 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya Engkau nyata benar. Amin. Pembacaan responsoria firman Tuhan bagi kita pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 1 hingga ayat 10. Mazmur 111 ayat 1 hingga ayat 10. Pada ayat 10 kita akan bersama-sama membacanya. Untuk itu ketika membaca responsoria ini kami undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan,
layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Kita sama-sama. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Epistel firman Tuhan yang mendahului khotbah bagi kita minggu ini terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa,
yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharakannya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan akan mengikuti doa syafaat. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita di dalam satu minggu ini. Sabtu tanggal 6 Februari 2021, kelas katekisasi Sidi diadakan secara Zoom dimulai pukul 16 WIB. Nama-nama jemaat yang berulang tahun perkawinan periode tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 jumlahnya 5 keluarga, dan nama-nama jemaat yang berulang tahun hari kelahiran periode tanggal 31 Januari sampai 6 Februari 2021 ada 19 orang. Firman Tuhan sebagai kado ulang tahun bagi Bapak Ibu diambil dari Ulangan pasal 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan berbahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Bapak J.R. Sirait BA dari sektor Padang Bulan 2 pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 di Medan. Penguburan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021
di pekuburan Taman Eden Tanjung Morawa. Marilah kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan terhibur dan mendapat kekuatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Warnasari, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, kita akan melaksanakan kegiatan ibadah secara virtual dimulai pada pukul 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing, dapat memberikan atau menyerahkan persembahan bahkan perpuluhannya melalui rekening gereja. Demikian warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Biarlah kita memperhatikan dan boleh mengikutinya. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di sorga, karena kami merasakan betapa Tuhan tetap dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Bahkan Tuhan menolong dan memampukan kami menjalani hari-hari kami. Hingga saat ini Tuhan persekutukan dan Tuhan panggil kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami, melalui pekerjaan kami masing-masing. Engkau telah melawat kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Ada banyak sukacita yang kami alami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Itulah ucapan syukur kami yang tak terhingga kepada Tuhan, sembari kami tetap memohon kekuatan, agar kami mampu dan dapat menjalani hari-hari kami ke depan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Kami mohon ampun Tuhan, sehingga dengan kekudusan hati, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat Tuhan, menyampaikan doa-doa permohonan kami. Bapa kami di sorga, kami mau serahkan bangsa dan negara kami yang hingga saat ini masih diliputi oleh kecemasan dan ketakutan oleh karena pandemi corona yang saat ini kami alami. Bapa di sorga, kami mohon kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh melewatinya Tuhan. Bahkan kami terhindar dari COVID-19 ini. Dan Engkau berikan ketenangan kepada kami Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan, boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan, agar kami terus mematuhi dan mengikuti seluruh anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Sehingga di dalam waktu dekat Tuhan, negara kami, kota kami, bahkan kami sendiri terbebas dari COVID-19 ini. Sehingga kami penuh dengan sukacita, boleh melayani, boleh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat gerejamu, Gereja Metodis Indonesia, baik yang ada di wilayah 1 dan di wilayah 2, bahkan di wilayah pengembangan. Bapa di sorga, kami mau mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau berikan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah pelayanan mereka, sehingga mereka boleh menggembalakan setiap jemaat Tuhan untuk datang, untuk beriman kepada Tuhan, melalui apapun Tuhan program yang sudah direncanakan bahkan akan dilakukan. Kami mau serahkan segenap pimpinan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di perkotaan bahkan sampai di pedesaan dan daerah terpencil sekalipun. Kami mau Tuhan memberkati mereka. Kami mau Tuhan mencukupkan segala sesuatu kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau serahkan gereja kami ini, Gemi Kasih Karunia, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam setiap pelayanan yang memiliki keterbatasan saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pimpinan jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang ambil bagian di dalam pelayanan gerejamu ini, sehingga gerejamu ini boleh bersaksi di tengah-tengah lingkungannya, boleh bersaksi di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahwa gerejamu adalah saluran berkat bagi kami seluruhnya. Terima kasih Bapa di sorga.
kami mau serahkan seluruh program kerja gerejamu, baik di seksi-seksi, di kemajelisan, LS. Biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga melalui kegiatan-kegiatan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mau serahkan kehidupan keluarga lepas keluarga jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, melalui apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati anak-anak kami, di dalam pendidikannya, di dalam persekolahannya, sehingga mereka penuh dengan sukacita oleh karena berkat Tuhan. Kami juga mau serahkan anak-anak kami Tuhan, yang di dalam pendidikannya Engkau berikan kepintaran, ketika mereka telah melaksanakan pendidikannya dan menyelesaikan perkuliahannya. Bapa di surga, kami mohon campur tangan Tuhan untuk menunjukkan mereka pekerjaan yang layak bagi mereka. Demikian juga Tuhan bagi anak-anak kami yang sudah seharusnya memperoleh jodoh dan berumah tangga, tapi hingga saat ini Tuhan, mereka belum mendapatkan jodohnya. Kami percayakan mereka dekat dalam tangan Tuhan, karena kami yakin Engkau telah menyediakan calon bagi mereka sebagai teman hidup mereka menjalani hari-hari yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini terbaring di rumah sakit oleh kena sakit penyakit. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan kerendahan hati, Engkau jamah tubuh jasmani mereka Tuhan, sehingga mereka terlepas dari sakit penyakit yang mereka derita. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, pimpinan jemaat GMI Kasih Karunia, Bapak Pendeta Japorman Saragi dan keluarga. Engkau jamah mereka Tuhan, sehingga mereka terlepas dari segala sakit penyakit, khususnya COVID-19 yang saat ini dialami oleh negara kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu penuh kuasa, dan Engkau berkuasa sejak masa dulu hingga sekarang. Kuasa-Mu yang kami andalkan Tuhan, dan kuasa-Mu yang kami pintakan saat ini untuk menjamah mereka yang sakit, sehingga mereka penuh dengan sukacita menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam ibadah ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani setiap kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau penuhi dengan sukacita di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pelayanannya. Terima kasih Bapa di sorga. Di hari-hari akan datang, kami juga mau pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkatinya. Terpuji termuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun pada saat ini kita mengikuti ibadah ini dan kita beribadah kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ayat firman Tuhan dalam hal kita menyembah, memberikan persembahan. Demikian firman Tuhan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16c sampai 17. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 154.
kami undang bangkit berdiri, kita persembahkan persembahan kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan untuk menyambut firman Tuhan ini, kita bernyanyi dari nyanyian Aku Datang dan Ku Bersujud di Hadapan-Mu. Bapak dan Ibu yang diberkati dalam Yesus Kristus, jemaat yang berada di rumah, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Berbicaralah Tuhan pada kami. Kami membutuhkan suara-Mu mengajar, mendidik, menegur, memperbaiki hidup kami. Biarlah roh Tuhan membuat kami mengerti apa yang Tuhan katakan pada kami. Bermulialah Engkau,
Kami mendapatkan berkat dari ajaran-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 itu yang menjadi pengajaran bagi kita pada pagi ini. Dari firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan firman ini untuk kita semua. Kita memperhatikan suara Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, tema khotbah ini kuasa firman. Jemaat Tuhan, yang pertama kita mau belajar, ada apa sesungguhnya dengan firman? Apakah firman itu sekedar tulisan yang diilhamkan Allah? Atau apakah dia hanya sekedar aturan-aturan yang dituliskan demi perbaikan hidup? Ataukah satu catatan buku tebal yang bisa dimengerti ketika seseorang membacanya? Ataukah dia hanya satu buku pengajar akhlak? Jemaat Tuhan, dalam Roma pasal 10 ayat 17, firman itu adalah dasar adanya iman. Firman itu melahirkan iman. Artinya apa? Kalau firman tidak ada, berarti iman tidaklah ada. Bicara tentang firman itu berarti bicara berkaitan dengan iman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman itu mendidik, firman itu mengajar, firman itu menegur, firman itu menasehati. Dan firman itu menyatakan kesalahan. Firman itu memperbaiki kelakuan. Dan firman itu membawa orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman berkuasa merubah hati, merubah pikiran, merubah hidup manusia. Sebab firman adalah nafas, sebab firman adalah hati Allah, sebab firman adalah hidup Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 mencatat itu, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara,
orang yang membaca firman, orang yang mendengarkan firman, orang yang mempelajari firman, sesungguhnya orang itu sedang berdiskusi, sesungguhnya orang itu sedang belajar, sesungguhnya orang itu sedang berkomunikasi, sesungguhnya orang itu sedang mendengar isi hati Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita mau diajar oleh firman Tuhan ini, bagaimana firman itu mampu sampai menggoncangkan sekaligus membangun sendi-sendi kehidupan manusia. Jemaat Tuhan, contoh kisah nyata ketika seorang misionaris Jerman melayani di Cina, lalu dia mencatat pengalamannya. Jemaat Tuhan, ada pernah seorang yang dari pedalaman membeli Alkitab, tetapi dia belum pernah mendengar khotbah apapun itu. Lalu orang yang dari pedalaman ini menjumpai misionaris ini, lalu dia katakan bahwa dia pernah diberi oleh seseorang kitab Injil Matius, dan orang ini membacanya sebanyak 3 kali kitab Matius ini. Jemaat Tuhan, dan dialah orang yang datang menjumpai misionaris ini untuk dibaptis. Martin Luther, dia bertobat, pendiri gereja Lutheran, karena dia membaca pendahuluan kitab Roma. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika firman itu berkuasa dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak bisa mengatakannya, tetapi ada yang sampai ke batin, merubahkan, menghidupkan, membuat hidup kita mendapatkan sesuatu. Selanjutnya jemaat kekasih, dalam firman itu sendiri ada kuasa Allah. Jelas perbedaan yang bisa kita rasakan. Alkitab mencatat ketika Yesus mengajarkan Alkitab, mengkhotbahkan firman Allah kepada orang banyak di sinagog waktu itu. Karena Yesus menghidupi firman itu, karena Yesus adalah firman itu, karena Yesus adalah Allah, karena Yesus di dalam firman itu, maka dia mengajar dengan penuh kuasa dan banyak orang menjadi takjub mendengar pengajarannya. Tetapi ketika ahli-ahli Taurat mengajarkan firman yang sama, karena ahli-ahli Taurat tidak hidup di dalam firman itu, maka pengajaran mereka, maka khotbah-khotbah mereka tidak penuh, tidak diisi dengan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama-samanya khotbah Yesus, dasar Alkitabnya, sama-samanya pengajarannya adalah hukum Taurat dengan ahli Taurat. Tetapi ketika Yesus mengajar, dia penuh kuasa. Sementara ahli Taurat tidak penuh dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, ketika Yesus yang berkuasa itu ada di tempat itu, dengan kuasa firman yang dia ucapkan, setan pun takut karena penuh kuasa dalam suara
Allah. Kata-kata iblis menunjukkan bahwa mereka adalah yang tidak dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan. Tetapi Yesus yang penuh dengan kuasa firman Allah menggoncangkan dan membuat mereka ketakutan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, iblis mengetahui, iblis mengerti, iblis percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis percaya, iblis mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Tetapi mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan itu, dia mendidik, dia memberi hikmat, dia pengajar. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita, semakin kita banyak mendengarkan, semakin kita banyak membaca firman Allah, maka semakin kita banyak mengerti, mendengar keinginan Allah. Semakin kita banyak merasakan nafas Allah, karena firman itu sendiri adalah nafas Allah. Yang terakhir jemaat Tuhan, hanya firmanlah yang dapat merubah hidup manusia. Tiada yang mampu merubah pikiran, tingkah laku siapapun itu, kecuali di dalam firman Tuhan. Sebab firman itu akan selalu memberikan pengertian baru, sekaligus di dalam pengajaran yang benar. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kami yang memberikan pengajaran-Mu pada kami. Biarlah firman Tuhan semakin banyak kami dengar, semakin banyak kami baca, semakin banyak kami renungkan, dan semakin banyak kami diskusikan. Sebab firman adalah Engkau sendiri. Firman itu yang merubahkan hati, firman itu yang merubahkan pikiran. Firman itu memberi sesuatu yang baru, karena dia akan selalu baru setiap waktu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Semakin banyaklah mendengar dan belajar dari firman, sebab itu akan menolongmu untuk mengerti apa keinginan hati Allah. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Damai sejahteranya akan hidupmu. Hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang berada di rumah, Tuhan memberkati kita. Kita tetap menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan. Amin.